Ya, sementara itu perwakilan massa yang berada di depan gedung DPR RI diterima oleh DPR RI. Perwakilan petani menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya adalah reformasi agraria. Serikat Petani Pasundan, foto karena memang ini momentum yang sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria, karena selama ini reformasi agraria dijalankan melalui lintas sektoral dengan kehutanan dan pertambangan. Kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga KNUPKA ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi DES untuk Direktorat Penanganan Sengketa. Tapi itu tidak terbukti bisa, karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang, dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi, lalu sampai dengan sekarang. Tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan, hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Dan untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi, agar pemerintah juga bisa membentuk semacam komite itu yang bisa yang terdiri dari antar sektor untuk menyelesaikan masalah reformasi agraria ini. Dan saya sangat prihatin, dan saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah atau atas nama Presiden, tapi saya secara pribadi saya tahu Pak Prabowo pasti juga ikut prihatin dengan apa yang menimpa Bapak Ibu sekalian. Ya, sementara itu Wakil Ketua DPR RI menyampaikan kesimpulan atau hasil audiensi antara perwakilan petani, DPR RI, serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. 3 poin disampaikan Dasko terkait persoalan tani. Salah satunya DPR akan membentuk pansus konflik agraria. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3, DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore Hadisti, seperti apa jalannya demo tadi dan rapat dengar pendapat bersama dengan DPR RI? Silakan.
Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Terkait aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI oleh para petani, sejumlah serikat buruh, mahasiswa dan juga sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya hingga sore hari ini sudah mulai selesai, di mana massa juga secara perlahan ini mulai membubarkan diri. Aksi demonstrasi ini berlaku kurang lebih selama 6 jam lamanya, yang dimulai tadi sekitar pukul 10 pagi, di mana kalau tadi kami memantau memang para petani ini menyampaikan sejumlah tuntutan mereka yang memang bertepatan juga pada peringatan Hari Tani ini, di mana momen ini menjadi momentum bagi para petani untuk menyuarakan terkait isu reforma agraria sejati, sekaligus juga menolak praktik perampasan tanah, di mana tadi salah satu desakan ataupun tuntutan dari massa demonstran khususnya para petani ini adalah berkaitan dengan dampak 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria 1960 serta juga agenda reforma agraria yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana para demonstran atau para petani ini menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membentuk badan pelaksana reforma agraria nasional yang lebih otoritatif. Dan tadi juga sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR RI ini juga membuka audiensi dengan perwakilan demonstran atau para petani ini, di mana kegiatan audiensi ini maksud kami tadi juga sudah selesai, yang mana dalam audiensi ini adalah berfokus pada pembahasan isu reforma agraria yang memang menjadi krusial bagi kesejahteraan petani. Tadi juga dalam audiensi Wakil DPR RI Suhmi Dasko Ahmad untuk kami ini sempat juga meminta kepada pelaksana tugas Menteri BUMN untuk segera mengisi direksi perhutani yang memang tengah kosong. Kemudian juga kesimpulan lainnya yang disampaikan Dasko dalam audiensi tadi ini juga adalah untuk segera membentuk badan reformasi agraria, kemudian juga membentuk Bansus penyelesaian konflik agraria. Dan kemudian setelah melaksanakan audiensi, perwakilan demonstran atau para petani ini kembali keluar untuk menyampaikan kepada massa yang memang sudah menunggu juga di luar untuk disampaikan apa tadi yang menjadi isi dalam pembahasan audiensi di dalam gedung DPR RI. Dan juga kalau kami melihat bagaimana jalannya aksi demo pada hari ini berjalan damai, tidak terjadi kericuhan atau kerusuhan baik itu sesama massa ataupun juga antar massa, dan juga pengamanan yang dilakukan di depan gedung DPR RI. Kemudian juga kalau melihat bagaimana kondisi lalu lintas di depan gedung DPR RI hingga saat ini masih ditutup, artinya tidak dapat dilewati secara umum oleh pengguna jalan. Namun ini dalam waktu dekat tampaknya sudah mulai dibuka karena massa juga ini sudah mulai membubarkan diri secara perlahan, karena massa juga ini merupakan berasal dari sejumlah daerah dari Banten dan juga Jawa Barat. Reni. Baik, Adisti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.